Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimur Rahman di Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut di masih ayat kursi. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassallallahu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-mufassir al-allama al-syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisiril Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Thumma akhbara an 'azamatihi wa jalalihi wa anna kursiyahu wasi'as samawati wal arda wa annahu qad hafizahuma wa man fihima min al-'awalimi bil asbabi wan nizamati allati ja'alaha Allahu fil makhluqati. Wa ma'a dhalika fala ya'uduhu ay yusqiluhu hizzuhuma likamali 'azamatihi wa iqtidarihi wa si'ati hikmatihi fi ahkamihi wa huwa al-'aliyyu bi dzatihi 'ala jami'i makhluqatihi wa huwa al-'aliyyu bi 'azamati sifatihi wa huwa al-'aliyyu alladhi qahara al-makhluqati wa danat lahu al-mawjudatu wa khada'at lahu as-si'abu wa dallat lahu ar-riqabu. Al-azimu al-jami'u li jami'i sifatil azamati wal kibriyai wal majdi wal bahai alladhi tuhibbuhu al-qulubu wa tu'azzimuhu al-arwahu wa ya'rifu al-'arifuna anna 'azamata kulli shay'in wa in jalat 'anis sifati fa innaha mudmahillatun fi janibi 'azamatil 'aliyyil 'azim. Fa'ayatun ihtawat ala hadhil ma'ani allati hiya ajallul ma'ani yahiqu ay yakuna a'zama ayatil qur'ani wa yahiqu liman qara'aha mutadabbiran mutafahiman ayyam tali'a qalbuhu 'anil yaqini wal irfani wal imani wa an yakuna mahfuzan bidzalika min syururi syaitani. Ahsan. Masyaallah. Kemarin Kalimantan masih ada? Enggak. Cek. Mulai dari subhanak. Bismillah. Subhana maf'ul mutlak ka mudhafun ilaihi la lana fi'lil jins ilma isim la lana jar majrur illa adatul istithna ma mawsula allam fi'il madi mabni di atas sukun ta fa'il na maf'ulun bih. Betul. Terus thumma harfu atfin akhbara fil madi an azimati jar majrur hi mudhafun ilai wa jalali ataf hi mudhafun ilai wa anna karosiyya wa anna kursiyya anna temannya anna temannya inna karosiyya isim anna kursiyah isim anna hu mudhafun ilaih wasi'ah fil madi as-samawati maf'ulun bi wal arda ataf wa anna saudaranya inna hu isim anna qad alamatul fi'il hafidha fi'il madi huma maf'ulun bi wa man mausula fihima jar majrur min harful jar awalimi majrur bil asbabi jar majrur wan nadhamati ataf allati na'at ja'ala wan nidhamati na'at
Ataf allati na'at ja'ala fil madiha maf'ulun bi Allahu fa'il fil makhluqati jar majrur ma'a wa ma'a maf'ulun fi dzalika mudhafun ilaih fala la nafi yaudu fil mudhari'hu maf'ulun bi ay harf tafsiriyah yuthqilu fil mudhari'hu maf'ulun bi hifdhu fa'il huma mudhafun ilaih likamali jar majrur adhamati mudhafun ilaih hi mudhafun ilaih wa iqtidari na'at hi Enggak. wa Waktu dari atof hi mudhafun ilaih wasi'ati atof hikmati mudhafun ilaih hi mudhafun ilaih fi harful jar ahkami majrur hi mudhafun ilaih. Hasan, terjemah dulu baru kita lanjut i'rab sebentar. Ya. Maha suci engkau yang kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ini para rasul dan para malaikat berkata begitu. Para rasul saja, para malaikat saja bicara begitu. Subhanak, maha suci engkau. La ilma lana, pakai lana filil jins lagi. Tidak ada sama sekali ilmu bagi kami. Paham tak? Tidak punya sama sekali. Ini rasul dan malaikat. Pakai lana filil jins. Kami tidak punya sama sekali ilmu. Illa ma'allam tanah, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi kalau ada kita punya ilmu, itu dari Allah. Karena kita rasul dan malaikat saja begitu, apalagi kita. Keluar dari perut ibu kita, tidak ada kita tahu apapun. Kalau ada yang kita tahu, itu yang diajarkan oleh Allah. Ilmu apapun itu. Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama, semuanya diajarkan oleh Allah. Ini patut kita syukuri. Kita punya keahlian apa? Itu ilmu yang diajarkan oleh Allah. Makanya ilmu apapun yang kita punya, kalau itu bermanfaat, kita syukuri, kan itu diajarkan oleh Allah. Kalau Allah tidak ajarkan, kita tidak bisa begitu. Makanya Allah kasih sesuai dengan kita. Ada orang dikasih ilmu berdagang. Ada orang dikasih ilmu berdakwah. Macam-macam. Orang dikasihkan ilmu sesuai dengan kadar orang itu. Sesuai dengan kadar orang itu. Kalau ada orang dikasih ilmu berdakwah, mengajar, pergi berdagang, ini masalah nanti. Ini akan masalah. Karena kalau orang berdakwah, orang agama pasti mau sumbang, nanti modalnya habis. Untungnya disumbang, modalnya juga disumbang. Ada sedikit orang kasihan, sumbang, akhirnya habis modal. Tapi orang berdagang, ada ilmunya lagi. Dia hitung, biar ada orang minta, kalau itu modalnya dia tidak kasih. Kan begitu dia. Karena dia tidak pakai perasaan, karena itu dia berdagang. Dia berdagang. Dipahamkan? Maka ilmu apapun yang kita dikasih dan itu bermanfaat, itu semua diajarkan oleh Allah. Itu semua diajarkan oleh Allah sesuai dengan kadarnya kita. Sesuai dengan kadarnya kita. Iya, terus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang keagungannya dan kemuliaannya, dan bahwasannya kursinya meliputi langit dan bumi, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya dan seluruh makhluk yang berada di dalamnya dari alam-alam. Jadi Allah, ya, kursinya itu meliputi langit dan bumi. Allah menjaga keduanya, langit dan bumi, dan siapa saja di alam ini. Allah menjaganya, Masya Allah. Termasuk kita. Dengan sebab-sebab dan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada para makhluknya. Bersamaan dengan hal itu, tidak ada yang memberatkannya, yaitu memberatkan untuk menjaga keduanya.
Allah jaga alam atas, alam bawah, langit dan bumi, tapi itu tidak berat bagi Allah. Iya, karena Allah maha mampu atas segala sesuatu. Karena kesempurnaan keagungannya, kekuasaannya, serta luasnya hikmahnya pada hukum-hukumnya. Masya Allah, luasnya hikmah Allah pada hukum-hukumnya. Hukum Allah penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Lanjut i'rab. Mana lagi orang Kalimantan? Enggak, santai, masih ada kebaikan, Masya Allah. Wahuwa al-aliyu. Huwa. وهو علي وهو مبتدأ علي خبر بذاته جر مجرور على جميع جر مجرور مخلوقات مضاف إليه مضاف إليه وهو مبتدأ العلي خبر بعظامة جر مجرور صفاته مضاف إليه وهو مبتدأ علي خبر العلي خبر الذي نعت قهر في الماضي مخلوقات مفعول به ودانت في الماضي له جر مجرور الموجودة فاعل وخضعت في الماضي له جر مجرور صعب فاعل صعاب فاعل صعب si صعاب فاعل وذلت في الماضي له جر مجرور قراب قراب رقاب فاعل العظيم خبر الجميع مبتدأ لجميع جر مجرور صفاتي مضاف إليه عظمتي مضاف العظمة مضاف إليه والكبرياء عطف والمجد عطف والبهاء عطف الذي نأت تحبه في المضارع هو مفعول به القلوب فاعل وتعظيمه عطف هو تعظمه عطف هو مفعول به الأرواح فاعل ويعرف في المضارع العارفون فاعل أن عظمة أن تمنى إن عظمة اسم أن كل مضاف إليه شيء مضاف إليه وإن شرطية جلت في الماضي عن الصفات جر مجرور فإن temannya anna ha isimnya anna mutmahillatu khabar dari inna bi janibi jar majrur azamati mudhafun ilaih al-aliyyi mudhafun ilaih al-azimi nat. Hasan, terjemah dulu. Masya Allah. Dan dialah yang maha tinggi dengan zatnya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan dialah yang maha tinggi dengan keagungan sifat-sifatnya. Dialah yang maha tinggi yang menguasai para makhluk-makhluknya. Ini 3 jenis ketinggian Allah. Kan wahuwal ali, dia yang maha tinggi. Apanya yang tinggi? Bidatih. 1, tinggi zatnya. Zatnya Allah di atas. Tidak pernah di bawah. Anda paham kan? Jadi Allah itu tinggi zatnya. Ala jami'i makhlukati, di atas seluruh makhluknya. Itu ketinggian pertama. Wahuwal ali, ketinggian kedua. Dan dia maha tinggi. Apanya? Bi'adhamati sifati. Dengan keagungan sifat-sifatnya. Jadi sifat Allah itu adalah sifat yang paling tingginya. Tidak ada yang sama dengannya. Sifat Allah di atas sifatnya makhluk. Jadi jangan pernah samakan. Pasti beda. Dipahami ini? Karena tinggi sifatnya. Itu ketinggian kedua. Ketinggian ketiga, wahuwal aliyu, dia Allah maha tinggi. Apa itu? Apanya yang tinggi? Alladzi qaharul makhluqati, yang mengalahkan seluruh makhluk.
Ini namanya uluwud dzat, uluwus sifah, wa uluwul qahr wal qadar. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kedudukannya. Dipahamkan? Ini 3 ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus. Wadanat lahul mawjudatu, segala yang ada patuh padanya, perkara-perkara yang sulit tunduk padanya, dan hamba-hamba. Jadi as-si'ab jama dari sa'bun. Ya, semua perkara yang sa'ab, sulit, itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Terus. Dan hamba-hamba merendahkan diri kepadanya. Al-Azim yang maha mulia, yang mengumpulkan segala sifat-sifat kemuliaan, kesombongan, kemuliaan, keindahan, yang hati-hati menyukainya dan ruh-ruh mengagungkannya. Allah maha azim. Azim. Azim di hati. Azim di ruh. Semua orang mengagungkannya. Orang yang mengetahui paham bahwasannya keagungan segala sesuatu walaupun nampak jelas dari sifat, maka sesungguhnya akan lenyap di sisi keagungan zat yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi arifun, orang-orang yang paham itu akan keagungan segala sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan keagungan sifatnya, itu selesai. Sirna semua yang sombong, yang agung di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Mana lagi orang Kalimantan? Habis? Setelah Kalimantan apa? Jawa ya? Jawa paling banyak ini ya? Baik. Orang Jawa? Banyak ini. Paling dekat dari mik. Fa'ayatun Mubtada. terus Fa'ayatun mubtada. Ihtawat fil madi ala huruf-jar hadhihi jar majrur al ma'ani badal atau bayan atau naat. Allati na'at hiya mubtada, ajallu khabar, al-ma'ani mudhaf ilaih, yahiqqu fil mudhari marfu, an takuna fil mudhari mansub dengan an, a'zama khabar takuna, ayati maf'ul bih mudhaf ilaih, mudhaf Al-Qur'ani mudhaf ilaih, wa yahiqqu fil mudhari liman jar majrur, qara'a fil madi ha maf'ul bih, mutadarriban mutadabbiran hal, mutafahiman naat. bisa juga hal kedua. Bisa hal kedua. Kan hal bisa berbilang seperti khobar bisa berbilang. An yahtamilu an yamtali'a fil mudhari mansub dengan an qablu qalbu fa'il hu mudhaf ilaih, min yaqini jar majrur, wal irfani ataf, wal imani ma'tuf, wa an yakuna fil mudhari mansub mahfuzan khabar kaun yakun, khabar yakun, bidzalika jar majrur, min syururi jar majrur, asyaitani mudhaf ilaih. Masya Allah. Terjemahkan. Maka ayat ini meliputi semua makna yang merupakan makna yang paling mulia. Ini ayat kursi, ayat yang paling agung di Quran. Nah,
dia mengandung makna-makna ini. Paham kan? Terus menyebabkan berhak menjadi ayat teragung di dalam Al-Quran. iya, karena maknanya antum lihat maknanya dari awal sampai akhir ayat. Dan kepada orang yang membacanya dengan memahaminya dan mentadaburinya, agar hati Enggak ada agarnya. Hati-hati akan diisi, akan dipenuhi dari keyakinan dan pengetahuan dan keimanan. Kalau kita baca ulang-ulang ini ayat kursi dengan paham maknanya yang kita uraikan di beberapa kali pertemuan ini, maka akan penuh keimanan, keyakinan. Lihat, Allahu la ilaha illahu. Oh, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wal hayy al hayyul qayyum, Maha hidup, Maha tegak. Kalau antum baca ini ayat dengan tadabbur, ya, syaratnya kata beliau mutadabbiron. Kita baca ayat kursi dalam keadaan kita mentadabburinya. Apa artinya yang kita kaji di tafsir ini? Mutafahiman, paham. Jadi kita baca-baca terus tafsirnya, paham. Maka akan penuh hati kita dengan keyakinan, pengetahuan, dan keimanan. Akan penuh kalau kita ini ulang-ulang terus. Makanya dia paling sering terulang di setiap keadaan kita. Habis sholat 5 waktu dianjurkan, setiap mau tidur dianjurkan. Ini ayat kursi. Iya. Supaya kita sering mengulanginya. Karena kalau ada orang membacanya dengan tadabbur, membacanya dengan paham, maka akan penuh dengan keyakinan hatinya. Penuh dengan pengetahuan hatinya. Penuh dengan keimanan hatinya. Terus. Dan menjadi terjaga dengan hal demikian dari keburukan syaitan. Dengan membaca ayat kursi, kita terjaga dari setan. Setan tidak akan mendekati orang yang membaca ayat kursi. Sebelum tidur kalau dia baca ayat kursi, dia tidak akan dekati sampai pagi. Karena kalau kita tidak baca ayat kursi, setan bermalam di khoisyum, di lubang hidung kita. Setan itu bermalam di lubang hidung kita. Kalau kita bermalam, kalau kita tidur. Tapi kalau kita baca ayat kursi, setan tidak akan dekat. Setan tidak akan dekat. Ini Masya Allah, keutamaan. Iya. Terus. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Lam fisama laha wallahu sami'un alim. Baik, jawab. Yang arah sana, dekat mic. Baik, alhamdulillah. La nafiyal jins. Iqra isim la, ha mudhafun ilai. La, salah. Iya. Ini satu kata, ikroha satu kata. Ikroha isim la. Fiddini jar majrur. Jadi dari kata akroha, yukrihu, ikrohan, mukrihun, mukrohun. Paham kan? Ini haknya bukan domir. Terus. Qad tanda fi'il. Tadi juga sebenarnya bisa antum lihat toh. Isim la tidak boleh ma'rifah. Kalau antum menjadikan hu domir, paham kan? Berarti dia ma'rifah. Batal amalannya. Terus juga yang saya kasih dulu di awal baca kitab. Bahwa domir hu itu kalau terletak setelah alif, hu bukan ha. Ada paham? Ini kan la ikroha. Kalau seandainya domir, hu wajib. Kalau hu terletak setelah alif, hu. Dia itu hanya bisa dikasro kalau sebelumnya kasro atau sebelumnya ya sukun. Jadi kalau dibaca la ikroha, bukan hu itu, bukan domir. Bukan domir. Paham kan? Ya, terus. Qad tanda fi'il. Tabayyana fi'il madi. Ar-rusydu fa'il. Minal ghayyi jar majrur. Fa ibtidaiyah. Man
alat penjazm yakfur fil mudhari majzum bit taguti jar majrur wa yu'min ma'tuf billahi jar majrur fa farobitoh. Betul jawaban syarat dari man tadi. Qad tanda fi'il istamsaka fil madhi bil urwati jar majrur al wusqa na'at la lana fi'il jins infisoma isim la laha jar majrur wallahu mubtada sami'un khabar alimun khabar kedua. Masya Allah. Terjemahkan. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari yang sesat. Artinya Allah sudah terangkan semuanya. Terserah kamu mau pilih apa. Yang baik untuk kehidupanmu. Dunia akhiratmu. Kan begitu. Karena Allah sudah jelaskan. Tidak ada lagi udur bagi kita nanti di hari kiamat. Kita datang. Ya Allah saya tidak tahu. Maka saya ikut itu. Paham kan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Petunjuk telah jelas daripada kesesatan. Paham kan? Kalau antum pilih kesesatan, tidak ada udurmu nanti di hadapan Allah. Kamu ikut siapa? Ikut Allah atau ikut orang? Sudah jelas. Tidak ada lagi paksaan. Iya, kamu yang memilih. Terus. Maka barang siapa yang kufur terhadap togut-togut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah. Siapa yang beriman kepada Allah? Karena telah jelas ini jalan. Akhirnya dia beriman kepada Allah. Dia bersyahadat. La ilaha illallah. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah. Maka dia berpegang dengan tali yang tidak kuat. Bahkan diperumpamakan seperti sarang laba-laba. Tidak ada apapun yang bisa dia tahan. Dipahamkan? Terus. Hadza bayanun likamali hadzal dini al-islami wa annahu likamali barahinihi wa ittidahi ayatihi wa kaunihi huwa dinal aqli wal ilmi wa dinal fitrati wal hikmati wa dinas silahi wal islahi wa dinal haqqi wal rushdi falikamalihi wa qubulil fitrati lahu la yahtaju ila al-ikrahi alaihi li'anna al-ikraha innama yaqa'u ala ma tanfiru anhu al-qulubu. Masya Allah. Faedah besar sekali ini dari Syekh. Terus. Wa yatanafa ma'al haqiqati wal haqqi aw lima takhfa birahinuhu wa ayatuhu. Barahinuhu wa ayatuhu. Wa illa faman ja'ahu hadzal dinu wa raddahu wa lam yaqbalhu fa innahu li'inadihi fa innahu qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy falam yabqa li ahadin uzrun wala hujjatun idza raddahu wa lam yaqbalhu wala. Ahsan. Kita lanjut i'rabnya. Al-jawi ainal jawiyun. Nabil Jawa. Lanjut. Hadza mubtada bayanu khobar likamali jar majrur. Hadza mudhafun ilaih. Ahsan. Ad-dini mudhafun ilaih naat badal. Al-islami naat. Wa annahu isim anna likamali jar majrur barahinihi jar majrur wa ittidahi Barohini. Kenapa? barahini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih wa ittidahi. Jadi jangan sampai ba huruf jer. Itu bi, ini ba. Ini kata burhan. Terus. Wa ittidahi ataf ayati mudhafun ilaih hi mudhafun ilaih wa kaunihi ismnya kaun huwa mubtada Mubtada berarti dinu dibaca.
Bisa juga di i'rab dhamir fasl berarti dina. Sama tergantung antum i'rab apa. Kalau antum i'rab mubtada berarti dinu. Tapi kalau antum i'rab dhamir fasl antara isim kana, kaun dan khobarnya berarti nanti tinggal antum baca di dina. Setelahnya dibaca dina semua. Kalau dibaca dinu berarti setelahnya dibaca dinu semua. Terus dinu khobar al aqli mudhofun ilaih wal ilmi mudhofun ataf wadini wadinu ataf al fitrati mudhofun ilaih wal hikmati ataf wadinu ataf as-solihi as-silahi berarti agamanya pedang. Ini sola. as-solahi mudhofun ilaih wal islahi ataf wadinu ataf al haqqi mudhofun ilaih war rusdi mudhofun ataf falikamali jar majrur hi mudhofun ilaih wa qabuli ataf al fitrati mudhofun Al-Fitori. al fitori Ada tak marbutonya antum? Ada? ya Baik, berarti al-fitroti. Kalau saya tidak ada tak marbutonya. al fitrati mudhofun ilaih lahu jar majrur la yahtaju la nafi yahtaju fi'il mudhari marfu ilal ikrohi majrur alaihi jar majrur li anna isim anna li anna temannya inna al ikroha isim anna innama saudaranya anna ma pembatal ya qa'u fi'il mudhari ala alama jar majrur tanfaru tanfiru fi'il mudhari marfu anhu jar majrur al qulubu fa'il wa yatanafa fi'il mudhari marfu ma'a maf'ul fi al haqiqati mudhofun ilaih wal haqqi ataf au ataf lima jar majrur takhfa fi'il mudhari marfu barahinahu barahinu fa'il hum mudhofun ilaih wa ayati wa ayatuhu ataf hu mudhofun ilaih wa illa alat pengecualian Bukan. Illa inla. Ya. Inla. inlah Itu dari inla, bukan illa. Tapi dari inla. Digabung menjadi illa. In. syartiyah faman La. la nafi faman istifham jaa fi'il madi hu maf'ul bi hadza fa'il ad-dinu badal waraddahu Apa tadi ulang? Faman ja'ahu. Coba ulang. faman man istifham Isim mausul. Terus man isim mausul jaa fi'il madi hu maf'ul bi hadza hu enggak bisa maf'ul bi. Ja'a muta'addi atau lazim? lazim Lazim. Jadi enggak bisa maf'ul bi. iskotul khafid iskotul khafid Bisa iskotil khafid. Faman ja'a ilaihi haddad din. Dihilangkan huruf jarnya. Bisa juga? Banyak. Apa itu? Hah?
Setelah pembahasan iskotil khafid juga ada. Jadi ini dijatuhkan penjarnya. Asalnya faman jaa ilaihi hadad din. Ilaihi hadad din. Kan begitu? Iya, dihilangkan ilahnya maka dia mansub iskotil khafid. Enggak apa-apa, lumayan. Terus. Hadza fa'il ad-dinu badal waradda fi'il madi hu maf'ul bi walam alat menjazm yakbilhu yaqbalhu fi'il mudhari majzum hu maf'ul bi fa innahu ism inna li'ina di jar majrur hi mudhafun ilaih fa innahu ism inna qad tanda fi'il tabayyana fi'il madi arrushdu fa'il minal ghayyi jar majrur falam yabqa lam penjazm yabqa fi'il mudhari majzum tandanya penghilangan huruf ilat li ahadi jar majrur udrun. Falam yabqa li ahadin udrun. Udrun fa'il. Ahsan. Dari yabqa. Ahsan. La hujjata la nafiyal jins hujjata ismlah idza zorof rodda fi'il madi walam hu maf'ul bi walam yakbalhu lam penjazm yakbal fi'il mudhari majzum hu maf'ul bi. Masya Allah. Terjemahkan. Ayat ini menjelaskan kesempurnaan agama Islam. Ini ayat menjelaskan Islam itu sempurna. Dari sisi mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Petunjuk telah jelas daripada kesesatan. Berarti namanya telah jelas berarti ini sempurna. Tidak mungkin jelas tapi tidak sempurna. Ada paham nih sisi pendalilannya? Terus. Dan bahwasannya karena kesempurnaan bukti-buktinya, jelas ayat-ayatnya, dan keberadaannya itu merupakan agama akal sehat dan ilmu. Ini Islam ini agama sesuai akal. Ini Islam ini agama sesuai dengan ilmu. Ya, yang sesuai dengan pengetahuan. Terus. Dan agama fitrah dan hikmah, agama kebaikan dan perbaikan. Nah, ini Islam adalah agama fitrah. Sesuai dengan fitrahnya orang. Yang penting belum dirasuki oleh subhat bid'ah. Mudah bagi orang itu terima Islam. Cukup dikasih tahu saja, oh begini Islam. Pasti mudah dia terima. Tapi kalau sudah banyak subhat, susah. Banyak bid'ah, susah. Tapi ini agama fitrah, agama hikmah. Tidak ada yang dipaksa orang di agama ini. Tidak ada yang dipaksa. Ada banyak hikmahnya. Agama perbaikan, agama penuh dengan kebaikan dan perbaikan. Nah, sholah wal islah. Terus. Dan agama yang benar dan petunjuk. Maka karena kesempurnaannya dan fitrah menerimanya, Islam tidak butuh kepada paksaan atasnya. Kan Islam ini adalah agama yang sempurna. Fitrah juga menerimanya kalau kita sampaikan. Tidak perlu dipaksa. Sampaikan saja. Tidak perlu untuk memaksa orang untuk menerima Islam. Karena kalau fitrahnya selamat, pasti dia terima. Kalau ada orang bilang tidak bisa saya lakukan itu, fitrah yang sudah rusak. Ada syahwat atau ada syubhat. Nah, kalau ada orang tidak bisa menerima ini Islam, tuntunan-tuntunannya, berarti ada syahwat di situ. Atau minimal ada syubhat. Orang misalnya kalau kita bilang, kasih naik celanamu. Contoh sederhana saja. Kasih naik celanamu. Di atas mata kaki. Dia bilang, tidak bisa saya. Oh, itu pasti ada syubhat atau syahwat. Syubhat maksudnya ada pemikiran bahwa itu kan sunnah. Orang bermudahan kan kalau dibilang sunnah.
Itu namanya syubhat. Atau ada syahwat. Syahwat itu masalah perut atau masalah mulut. Masalah perut atau masalah kemaluan. Nah, masalah itu saja kalau syahwat. Perut, kelamin. Iya, masalah kerjaan. Dia tidak bisa kasih naik celananya di atas mata kakinya. Dia kira itu yang menghalang rezekinya. Masalah kelamin. Kalau dia kasih naik, tidak ada cewek yang suka. Tidak ada perempuan yang suka. Iya. Dia tidak tahu di sana ada orang tidak pakai celana, tidak suka juga. Ini kan, tapi itulah dibilang, itu namanya syahwat. Jadi kalau ada orang menolak, itu syahwat. Iya. Anda pernah mendengar potongan video dari dai besar juga dia bilang, saya tidak berjenggot karena jenggot bahaya bagi saya. Sebenarnya itu masalah syahwat. Masalah syahwat. Karena kalau dia berjenggot, dia tahu jenggot ada dalilnya. Kan sepakat ulama madhab manapun, jenggot disyariatkan. Tapi menurut dia kalau berjenggot membahayakannya. Kenapa? Katanya jenggotnya menusuk-nusuk seperti paku. Bisanya itu bodohnya ini orang. Maksudnya tidak ada itu jenggot juga menusuk seperti paku. Tidak, ini masalah syahwat. Kalau berjenggot nanti dikatakan keras. Berjenggot dikatakan wahabi. Takut dia. Potong jenggotnya. Ini masalah syahwat. Masalah amplop ini. Nanti kita tidak dipanggil ceramah. Ini masalah syahwat ini. Masalah perut. Masalah perut. Untuk paham ini kan masalah. Tapi padahal itu mudah saja. Kan sudah dikasih tahu. Nabi cuma bilang, pelihara jenggotmu. Selesai, Nabi tidak paksa. Kamu harus kasih tumbuh kalau tidak potong lehermu. Tidak ada begitu. Ini cuma dianjurkan. Kalau kamu mau lakukan, silakan, sudah jelas. Sudah jelas. Dan itu sesuai dengan fitrah. Fitrahnya laki-laki itu pasti mau berjenggot. Sebagaimana fitrahnya perempuan tidak mau berjenggot. Tanya mungkin perempuan, ada nggak yang mau berjenggot? Tidak ada. Bahkan bulu-bulunya dia usahakan hilang. Tapi kalau laki-laki, fitrahnya memang dia pakai jenggot. Paham kan? Jelas ini. Iya. Kalau ada laki-laki cukur jenggot, fitrahnya sudah berubah. Ada paham ini? Jelas kan? Antara dua itu. Kalau bukan syubhat, syahwat. Syahwat perut atau kemaluan. Begitu saja. Iya. Karena pemaksaan sesungguhnya terjadi atas sesuatu yang dijauhi oleh hati. Dipaksa itu kalau hati tidak suka. Itu dibilang dipaksa. Tapi ini kan agama yang sesuai dengan hati. Sehingga tidak perlu dipaksa orang. Tidak perlu dipaksa. Paham kan? Terus. Dan tidak memiliki hakikat dan kebenaran. Ia tanafa ma'al hakikoh. Saling bertentangan. Bersama kenyataan. Bukan tidak memiliki ya. Ia tanafa ma'al hakikoh. Itu kita butuh paksa orang. Kalau itu saling bertentangan dengan kenyataan. Nah ini agama ini sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Antum melihat saja semua pensyariatan dalam agama ini. Kalau dia haramkan sesuatu, itu sesuai kenyataan. Pasti itu tidak bagus. Nah kalau dia halalkan sesuatu, itu sudah sesuai dengan kenyataan. Pasti itu bagus. Pasti itu bagus. Ada paham ini? Apa yang haram? Zina, mencuri, merampok. Tidak sesuai dengan kenyataan itu. Tidak cocok dengan kehidupan orang kalau sama-sama saling berzina, saling mencuri. Tidak sesuai. Makanya diharamkan. Kenapa? Tidak diterima oleh fitrah. Semua orang fitrahnya kalau sehat tidak mau istrinya, anaknya dizinai oleh yang lain. Tidak mau hartanya dirampok. Tidak mau hartanya dicuri. Fitrah orang itu. Pencuri sendiri tidak mau dicuri barangnya. Pezina sendiri tidak mau dizinai. Istrinya, anaknya. Makanya ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halalkan untuk saya zina. Tapi Nabi bilang, kamu mau itu terjadi pada ibumu? Kamu mau itu terjadi pada saudarimu? Kamu mau itu terjadi pada anakmu? Tidak mau. Dia berhenti dari waktu itu juga. Karena fitrah ini, fitrah. Ada paham kan? Diterima oleh akal. Sesuai dengan kenyataan. Wal haq, sesuai dengan kebenaran. Iya, semua aturan di dunia ini tidak ada aturan yang
sesempurna Islam, agamanya Allah. Dari segala hukum. Terus. Atau ketika bukti-buktinya dan ayat-ayatnya samar. Ini dia, butuh dipaksa itu kalau burhannya, dalil-dalilnya maksudnya burhan, dan ayat-ayatnya itu samar, itu baru kita paksa. Tapi ada nggak ayat di Quran yang tidak jelas? Paham kan? Ada nggak hadits yang Nabi sampaikan kita bilang tidak jelas? Kalau kita ngomong tidak jelas, berarti kita yang tidak paham bahasa Arab. Kita yang kurang, bukan agama yang kurang. Tapi kalau kita paham sedikit, jelas semuanya. Tidak ada yang tidak jelas. Terus, Jika tidak, maka barang siapa ayat yang tadi deh terjemahannya. Wa illa, jika tidak, bukan illa, kecuali. Ini inla. Karena jika tidak, yaitu jika tidak jelas. Paham kan? Tidak terang pendalilannya terus. maka barang siapa yang agama datang kepadanya, Makanya dibilang kepadanya karena ilaihi. Hilang huruf jarnya. Siapa yang agama ini ja'a ilaihi datang kepadanya. dan dia menolaknya dan tidak menerimanya, maka sesungguhnya karena keberpalingannya. Paham dah? Ini faedah besar yang beliau kasih. Kalau ada orang datang kepadanya agama, kita sampaikan kepadanya ini agama. Kemudian dia menolak, roddah. Dia menolak. Walam yakbalhu, dia tidak menerimanya. Ketahuilah, fa innahu li'inadihi. Itu karena penentangannya. Inat, menentang setelah tahu. Itu dibilang inat. Itu karena kesombongan. Ada orang antum kasih tahu, harus begini, Islam begini. Dia tolak, itu kesombongan itu. Ketahuilah, itu kesombongannya. Makanya Nabi SAW bersabda, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Paham itu sombong? Menolak kebenaran. Semua orang yang menolak kebenaran itu karena sombong. Kalau ada orang menolak kenyataan, itu sombong. Iblis menolak sujud kepada Adam. Kenapa? Sombong. Anda paham ini? Yahudi, Nasoro. Kenapa orang Yahudi, orang Nasoro, apalagi Yahudi yang lebih keras? Kenapa tidak menerima Nabi Muhammad? Sombong. Kenapa dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak? Yakub ke bawah. Anda paham ini? Kesombongan. Karena ini agama sesuai dengan fitrah. Paham kan? Iya. Waraqah ibn Naufal. Ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Wah, ini Nabi. Turun Jibril kepadanya. Anda paham ini kan? Turun Jibril kepadanya. Dan semua orang mendengar dengan baik ini agama. Umar bin Khattab. Ketika dibacakan kepadanya surat Toha, dia baca surat Toha, dia bilang, ma ahsan hadal kalam. Bagusnya ini ucapan. Masuk Islam. Dimam sudah mendatangi banyak tukang sihir. Mendengarkan ucapannya para penyihir, para peramal. Dia telah mendengarkan banyak penyair. Dia datang ke Mekah mendengar kabar bahwa di sana ada orang kerasukan disebarkan oleh orang musyrikin gila. Muhammad. Dimam bilang, saya mau ke sana, saya mau merukianya. Dia mau merukianya karena dia sudah ahli dia ini. Dia mau merukianya. Datang kepada Nabi. Iya, karena dia mau merukia ini. Dia anggap ini orang gila butuh dirukia. Maka Nabi ketika berbicara dengannya langsung Nabi baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dia baca itu sampai mukaddimah pertama. Makanya itu mukaddimah dibaca terus oleh Nabi. Karena ini agama fitrah. Kalau kita baca mukaddimah itu susah orang menolak.
Imam bilang, coba ulang dari awal. Jadi baru asyhadu alla, belum itu. Baru itu innal hamdalillah. Dia langsung bilang, coba ulang. Diulang lagi. Dia bilang, ini bukan saya telah mendatangi orang-orang sihir, dukun, paranormal, para penyair juga. Ini bukan dari orang itu semua. Langsung dia masuk Islam. Baru innal hamdalillah. Belum apa-apa itu baru innal hamdalillah. Masuk Islam dia. Kenapa? Ini agama fitrah. Tidak ada menolaknya kecuali kesombongan. Abu Lahab. Kenapa dia tolak? Abu Jahal. Kenapa dia tolak? Sombong. Kesombongan saja. Iya. Abu Thalib sendiri, pamannya Nabi. Kenapa? Dia tidak mau bersyahadat. Itu karena takut celaan kaumnya. Berarti kan masalah kedudukan ini. Masalah kedudukan. Padahal dia berkata, saya tahu bahwa agama yang benar agamanya Muhammad. Begitu dia. Antum paham ini? Ini masalah, ini harus antum tahu. Terus sedikit lagi. Dan bahwasannya sesungguhnya telah jelas petunjuk dari kesesatan. Maka tidak tersisa untuk seorang pun uzur dan hujjah apabila dia menolaknya dan tidak menerimanya. Ini masalah. Nah, kan Allah sudah jelaskan. Tidak ada lagi udzur bagi kita nanti di hari kiamat. Ya Allah belum sampai kepada kita. Sementara Quran semua ada di rumah kita. Makanya siapa yang sampai kepadanya Quran. Ada Quran di rumahnya. Tidak ada lagi udzur. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan tidak ada lagi udzur. Kecuali orang tinggal di hutan. Tidak ada jaringan. Tidak ada apapun. Pokoknya dia hidup sama monyet. Gajah, singa, harimau, tidak ada apa-apa. Ya sudah ada udurnya. Tapi kalau orang sekarang saya rasa, paham dah? Tidak ada lagi udur. Tidak ada udur bagi kita di hari kiamat datang, ya Allah belum sampai kepada saya. Yang adalah kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu tidak baca? Dipahami ini? Ini Masya Allah. Menunjukkan harus kita belajar. Ya, supaya nanti ya kita bisa menjawab apa yang Allah tanyakan kepada kita. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi. Besok kita tambah sedikit tadi kita lebih ini. Karena memang harus jelas pembahasan yang ini ayat. Karena ayat ini tidak akan berulang lagi. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena ini ayat menunjukkan Islam itu sempurna. Tidak perlu tambahan, cukup amalkan apa yang ada. Cukup diterima saja. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.